Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi dengan nomor NIM 09105802 23004. Alamat Kanyuara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang materi bab 1, yaitu hakikat belajar. Hakikat belajar terdiri 4 cakupan, yaitu definisi belajar, unsur-unsur belajar, faktor yang mempengaruhi belajar, dan jenis-jenis belajar. A. Definisi belajar. Belajar adalah suatu proses aktivitas mental yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang bersifat positif dan menetap relatif lama melalui latihan atau pengalaman yang menyangkut aspek kepribadian, baik secara fisik ataupun psikis. Sesuatu dikatakan sebagai belajar ketika memenuhi kriteria berikut ini. 1. Terjadi perubahan dalam kondisi sadar. 2. Perubahan tersebut relatif menetap dan bertahan lama. 3. Perubahan menjadi lebih baik atau positif. 4. Perubahan tersebut mempunyai tujuan. 5. Perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman. 6. Perubahan menyangkut semua aspek kepribadian. B. Unsur-unsur belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang terencana dan terstruktur. Jadi tentunya belajar memiliki beberapa unsur sebagai dasar belajar. Berbagai teori belajar mempunyai pandangan tersendiri mengenai unsur-unsur dalam belajar. Bach sebagai salah satu penganut aliran behaviorisme 1954 dalam Sukma Dinata 2004 dengan sedikit perubahan. Ada 7 unsur utama dalam proses belajar yang meliputi tujuan, kesiapan, situasi, interpretasi, respon, konsekuensi, dan reaksi terhadap kegagalan. Sedangkan pandangan menurut teori belajar konstruktivisme dalam Suyono dan Haryono memandang unsur belajar terdiri atas 3 komponen, yaitu tujuan belajar, proses belajar, dan hasil belajar. Unsur utama yang harus ada dalam belajar terdiri atas beberapa unsur yang penting, yaitu adanya perencanaan yang dipersiapkan, dan termasuk di dalamnya yaitu menentukan tujuan belajar, adanya proses belajar yang terjadi dalam diri seseorang, adanya hasil belajar sebagai konsekuensi dari terlaksananya proses belajar dalam diri sendiri. C. Faktor yang memengaruhi belajar. Pada dasarnya, belajar dipengaruhi oleh 2 faktor penting, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Seperti kita ketahui bersama bahwa faktor internal tentunya kaitannya dengan dalam diri, sedangkan eksternal kaitannya dengan hal luar. Faktor internal yaitu faktor yang kaitannya dengan diri pribadi orang tersebut selaku orang yang sedang belajar. Faktor internal tersebut menyangkut 3 komponen utama, yaitu jasmania, psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar terdiri atas faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. D. Jenis-jenis belajar. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, bahwa belajar menekankan kepada pembiasaan seperti dalam pengkondisian klasik. Belajar terjadi secara sadar ataupun tidak sadar. Jenis-jenis belajar yang dikembangkan oleh ahli memiliki ragam yang sangat banyak. Jenis-jenis belajar menurut Suyono dan Haryono yaitu belajar berlandaskan behaviorisme. Teori behaviorisme ini mengemukakan beberapa tipe-tipe dari belajar, diantaranya yaitu belajar sederhana tanpa asosiasi, belajar asosiasi, pengkondisian klasik, pengkondisian operan, belajar melalui kesan, belajar pengamatan, belajar melalui bermain, dan belajar tuntas. Belajar berlandaskan kognitivisme dan konstruktivisme. Berikut dijabarkan bentuk-bentuk belajar yang berlandaskan konstruktivisme. Belajar melalui pembudidayaan, belajar menurut Ausubel dan Robinson, diantaranya belajar menerima, menghafal, menemukan, dan makna. Belajar perkembangan konseptual, resolusi konseptual, pertukaran konseptual, model generatif, perubahan konseptual. Belajar berdasarkan Robert M. Gegne dalam Uno Hamzah B. Evelyn Siregar dan Hartini Nara mengemukakan jenis belajar ke dalam 8 kategori, yaitu belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian, belajar asosiasi verbal, belajar membedakan atau diskriminasi, belajar konsep, belajar aturan, belajar pemecahan masalah, belajar berdasarkan pengorganisasian, belajar informal, belajar formal, belajar non-formal, belajar non-formal yang dikombinasi.